Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Fahmi Maulana. Saya asli dari Kota Bandung. Jadi saya pribadi di sini sebetulnya bukan bermaksud nantinya mengajari Anda, tidak sama sekali, ya. Tapi di sini saya ingin hanya berbagi, sharing dengan Anda semua dari pengalaman. Pengalaman apa saja Pak Fahmi yang dulu jalankan sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sesi kali ini saya ingin membagikan sebuah materi yang memang ini materinya sangat, kalau menurut saya di grup saya itu begitu bermanfaat. Di grup saya pribadi khususnya. Nah, tapi kalau Anda tanya rahasianya apa Pak untuk berhasil di bisnis ini, untuk sukses di bisnis ini. Sebetulnya kalau bicara rahasia, Anda tanya orang-orang sukses atau leader di bisnis ini, sebetulnya polanya itu seperti itu lagi. Bahkan sudah ada banyak di Netpi. Kalau mengenai teknis, bahkan Anda bisa belajar dari mentor-mentor upline Anda langsung. Nah, tapi apa yang saya sharingkan sekarang itu jangan langsung diambil mentah-mentah, ya. Nah, Anda bisa konsultasikan lagi bareng sama tim bisnis Anda, upline Anda, ya. Kita langsung lanjut saja. Oke. Saya di sini saja. Ada 3 distributor, 3 tipe distributor di bisnis ini. IBO itu Independent Business Owner. Nah, Anda perlu tahu bahwa kita jalankan bisnis ini itu sebagai independent business owner. Kalau di Robert Kiyosaki di bukunya bilang ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Anda ingin kuadran kiri atau kuadran kanan? Kuadran kanan, membangun aset, betul? Business owner. Tapi kalau saya tanya, IBO itu apa sih? Independent business owner itu apa sih? Yang sekarang lagi Anda jalankan, yang lagi Anda sekarang begitu rela luar biasa untuk menjalankan bisnis ini, Anda perlu tahu, IBO itu apa sih? Independent Business Owner itu apa? Network marketing itu apa? Pembangun jaringan itu apa? Anda perlu tahu, Bapak Ibu. Independent itu apa? Netral, tidak terikat. Betul? Bisnis. Owner sendiri. Jadi bisnis ini Anda perlu pahami bahwa bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Tanggung jawab terhadap bisnis sendiri. Kalau saya belajar dari mentor saya, Mi, kalau lu ingin besar, lu harus bisa 3 di bisnis ini. Lu pertama sebagai owner di bisnis ini. Owner ini itu harus punya visi, betul? Harus punya tujuan, gak cuma hanya sekedar menjalankan. Owner dia harus tahu bisnisnya mau dibawa kemana. Setuju? Sebagai owner yang kedua, Anda perlu menjadi seorang manajer. Anda perlu memanage. Anda perlu tahu pola kerjanya seperti apa. Anda tahu apa yang harus dilakukan ke depannya harus seperti apa. Ada cara kerjanya. Bukan hanya sekedar semangat Pak. Atau wah antusias Pak. Saya akan sukses Pak. Besoknya presentasi enggak. Besoknya ke pertemuan aja susah. Konsultasi sama upline aja wah susahnya minta ampun. Tapi kalau misalnya Anda sebagai seorang manajer, Anda tahu apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga, Anda menjadi karyawan di bisnis ini. Karena Anda independent business owner. Anda sebagai owner, Anda sebagai manajer, Anda yang lakukan juga. Tapi ingat, kita bangun aset. Tidak selamanya Anda seperti itu. Sampai nantinya aset Anda sudah jadi. Bahkan Anda nggak kerja pun dibayar Bapak Ibu. Saya ingin perlihatkan sebuah potensi independent business owner. Transaksi industri MLM di Indonesia itu mencapai 15,5 triliun per tahun 2018 dan diprediksikan di 2021 nanti akan mencapai 25 triliun. Anda bayangkan Pak, potensi bisnis kita itu yang lagi kita jalankan sekarang. Bahkan dengan modal yang sekecil-kecilnya. Kalau Anda di usaha konvensional Pak, saya belajar dari Pak Ferry dengan Pak Johan Hendry, itu butuh bahkan miliaran Bapak Ibu. Ratusan juta untuk keluar modal di awal. Tapi Anda di sini modalnya apa Pak? Impian Bapak Ibu. Karena modalnya terlalu kecil. Tapi potensinya begitu besar. Ini sumbernya Apli loh. Mencapai 15,5 triliun.
Anda menjadi bagian di bisnis ini, industri, itu yang melahirkan banyak orang-orang sukses Bapak Ibu. Transaksi industri MLM di dunia itu mencapai 182,6 miliar US dollar. Bahkan mengalahkan industri perfilman. Anda bayangkan. Makanya banyak sekali orang-orang lahir sukses di bisnis ini begitu luar biasa. Penghasilan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Itu banyak Pak. Jadi nyampe dulu visinya. Anda bayangkan dulu. Jadi bukan apa kata orang. Lalu jalanin MLM. Masa depan lu kayak gimana nantinya? Lalu jalanin MLM. Itu bisnis-bisnis yang gak jelas. Lalu jalanin LLM katanya. Keceletot bilang MLM aja gitu. Tapi orang malah mendengarkan apa yang sebetulnya orang lain itu yang bilang seperti itu. Bahkan mungkin motor aja belum punya. Rumah aja belum ada. Tapi ini sudah jelas Pak. Riset dari dunia. Luar biasa Bapak Ibu. Nah bagaimana Anda bisa menikmati ini semua? Saya ada tipsnya. Ada 3 tipe distributor. Nah Anda bisa lihat Anda yang mana nih tipenya. Unlimited income di bisnis ini udah pasti ya. Tadi saya bilang juga sama Anda. Unlimited income Bapak Ibu. Nah tipe yang pertama itu distributor yang money oriented. Atau hanya berpikir bagaimana menghasilkan uang. Uang, uang, dan uang. Saya kasih tahu sama Anda, di bisnis ini itu sudah pasti menghasilkan uang. Sudah pasti Bapak Ibu, akan ada uangnya. Nah tapi itu bukan jadi tujuan satu-satunya Anda di bisnis ini. Apalagi jadi orientasinya itu semua uang dan uang gitu. Anda berdoa, ya Allah minta uang. Itu salat subuh. Salat duhur, ya Allah minta uang. Salat asar, ya Allah minta uang. Uang terus. Padahal gak cuman hanya sekedar uang Bapak Ibu. Karena kalau di bisnis ini, udah pasti akan dapat uang. Tapi bukan jadi orientasi yang utama untuk Anda bisa menghasilkan uang. Nah karena kalau misalnya Anda berorientasinya uang, itu biasanya perhitungan di bisnis ini. Biasanya seperti itu. Contoh, aduh kok di bisnis ini banyak banget pertemuan OP lagi bayar, NDT bayar, ini itu VS bayar. Suruh alat bantu beli, aduh enggak punya uang. Orientasinya hanya bisnis untung atau rugi. Padahal di bisnis ini jelas kita bangun aset Bapak Ibu. Butuh dibangun Bapak Ibu. Kalau Anda ingin menghasilkan uang ya Anda tanamkannya apa? Uang. Investasi dulu Bapak Ibu. Dulu saat saya memulai bisnis ini ya, itu setiap pertemuan itu begitu antusias, apalagi pertemuan-pertemuan bersyarat. Itu pasti saya ikut. Kenapa? Untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Saya dulu orangnya pendiam Bapak Ibu. Bahkan ngomong di banyak orang aja gak bisa. Deg-degan minta ampun. Tapi saya ingin berubah. Nah makanya gak ada namanya pengusaha. Namanya business owner. Itu gak ada hitung-hitungan. Jadi dia hitungannya apa? Investasi. Diinvestasikan. Kalau hitung-hitungan biasanya ada juga. Dia yang misalnya mau bantu grupnya. Grupnya kaki besar. 1 kaki. Aduh kalau saya bantu jalur ini nanti makin besar dia. Gak bisa kalau kayak gitu. Nanti saya gak ada bonus. Itu ada. Padahal bukan hanya itu Bapak Ibu. Jadi kalau orientasinya hanya uang, itu biasanya cenderung seperti itu Pak. Bahkan yang lebih ekstrim lagi Pak, Anda jualan produk tapi Andanya nggak konsumsi produk. Karena apa? Perhitungan. Pak, produk Tianxi mahal Pak. Mooncode, aduh Pak, aduh. Padahal di 773
Di sistem di bisnis ini Anda minimal konsumsi berapa? 2 produk. Betul? Per bulan. Iya up, saya udah konsumsi produk up. 2 produk? Iya 2 produk. Apa? Odol up. Satu lagi apa? Sikat gigi up. Odol sama sikat gigi. Anda bisa bayangkan kalau Anda sekarang lagi mengembangkan bisnis kesehatan, kalau Andanya nggak sehat lah gimana? Kalau Anda berpikirnya bahwa ini produknya mahal lah, gimana Anda mau jual? Gimana Anda mau promosikan? Nah makanya pola pikir Bapak Ibu, orientasi Anda, mindset Anda. Ingat bahwa di bisnis ini kita lagi bangun aset Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya biasanya bonus turun itu kinerjanya turun. Bonusnya lagi turun, asalnya presentasinya wah rajin banget presentasi. Tapi bonusnya lagi turun lagi lemas. Apa hubungannya? Ingat di bisnis ini kita lagi bangun aset Bapak Ibu. Bahkan di buku Robert Kiyosaki bilang Anda perlu 5 tahun Bapak Ibu. Untuk Anda benar-benar memahami bisnis ini. Di buku 1 tahun pertama di network marketing Anda butuh 10 tahun. Untuk betul-betul membangun aset Anda. Jadi ada yang heran saya baru seminggu ingin hasil yang besar. Baru sebulan, mana hasilnya? Tenang Bapak Ibu, setahun Anda kan lagi ngebangun. Lagi membangun. Orientasi Anda, bangun bisnis Anda. Bangun aset Anda. Bangun jaringan Anda. Sampai betul-betul besar. Ada juga yang dia datang ke stokis, ambil bonus, ngumpet-ngumpet. Bonusnya kadang ratusan ribu, kadang puluhan ribu, kadang 2.000 dipotong pajak. Dulu pun mengalami Bapak Ibu, ada naik turunnya, ada fasenya. Ada fasenya. Yang paling penting apa? Mau bonus turun itu tetap semangat Bapak Ibu. Karena semangat itulah yang membuat nantinya bonus Anda akan besar. Semangat itulah. Karena setiap orang itu ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Jadi apa yang kita lakukan? Semangat terus Bapak Ibu. Semangat, antusias. Jadi kadang saya bareng sama grup saya, misalnya bonus lagi turun, ya tetap semangat. Tetap semangat Bapak Ibu. Karena ingat jangka panjang, bisnis ini dibangun jangka panjang Pak. Bukan seminggu, 2 minggu langsung jadi Bapak Ibu. Ya, menyalahkan keadaan, itu biasa gitu. Kalau orientasinya hanya uang, bisnis turun, bonus lagi turun, nyalahin macam-macam. Biasanya, di sini saya yakin nggak ada Pak. Di luar sana banyak, di grup saya banyak. Iya. Lagi konsultasi, upline saya kayak gini. Wah, banyak banget. Saya tanya ke upline-nya, gimana? Downline saya up. Downline saya gini. Wah. Bahkan sampai crossline saya up. Wah, stokis up. Wah, tiansinya up. Wah, segala macam pokoknya disalahin Bapak Ibu. Tapi ingat Pak, seorang pengusaha, business owner, kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin berhasil, yang paling terpenting adalah Anda tidak pernah menyalahkan orang lain Bapak Ibu. Jadi di saat Anda bisnis lagi naik, Anda bersyukur. Di saat Anda bisnis lagi turun, Anda evaluasi. Evaluasinya yang pertama apa? Ke internal dulu. Lihat orang yang lagi di kaca. Nah, lihat tuh, orang yang lagi di kaca. Oh iya, kurangnya apa ya? Kayak gitu Bapak Ibu. Bukan menyalahkan keadaan. Karena upline Anda nggak aktif di bisnis ini. Banyak nggak yang nggak punya upline, bahkan upline-nya jauh. Tapi bisa berhasil sukses di bisnis ini. Banyak. Ada juga yang upline-nya ditinggal sama dolen-dolen terbaiknya, tapi masih bisa berhasil di bisnis ini. Itu banyak. Pak Johan Hendrik itu jauh sama upline-nya. Pak Happy. Tapi bisa sukses menjadi One Diamond Indonesia. Aplaus dulu dong. Jadi tetap yang paling menentukan adalah diri sendiri Bapak Ibu. Ya, lanjut. Menghalalkan segala cara kalau orientasinya hanya uang. Ini nih yang bahaya.
Kalau hanya orientasinya uang, itu menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa menghasilkan uang, termasuk di bisnis ini. Contohnya apa? Jual di bawah harga. Itu saya paling gak suka. Jual di bawah harga, Pak. Di bawah harga distributor. Karena menghalalkan berbagai macam cara. Jual yang macam-macam, menghalalkan berbagai macam cara Bapak Ibu. Karena orientasinya hanya sekedar uang. Itu yang berbahaya, Pak. Saya yakin di sini gak ada. Tapi mungkin banyak di luar sana, Pak. Banyak grup saya juga yang protes, Pak ini kok harganya segini, Pak ini kok harganya segini. Saya bilang tenang aja, itu pasti akan ada laknatnya kata saya ke Diana. Pasti akan ada kok balasannya, biar Allah yang membalas ya. Nah jadi jalankanlah bisnis ini dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara yang benar Bapak Ibu. Dengan cara yang benar Anda akan menghasilkan sesuatu yang benar juga dan berkah juga nantinya, betul? Betul. Aplaus dulu buat Anda semua. Tukang meramal ya, tukang meramal tuh wah Pak kalau saya ke grup sana, oh itu grup sana jauh banget Pak, beberapa kilometer. Nah wah saya butuh bensin, butuh ini, butuh itu, kayaknya di sana nggak akan berkembang Pak. Ah itu, banyak juga tuh yang seperti itu, kalau orientasinya hanya uang. Mementingkan apa kata orang, nah itu banyak tuh. Jadi gimana apa kata orang ya? Misalnya contoh, kalau hanya sekedar uang, bintang 7 lagi bangun bisnisnya. Atau mungkin baru naik, tapi belum stabil. Tiba-tiba, wah apa kata orang ya kalau saya bintang 7 gak naik mobil. Nah, kalau mementingkan apa kata orang itu gak ada habisnya Pak. Gak ada habisnya. Yang tahu itu kita sendiri. Bisnis kita sendiri. Yang tahu kondisi itu kita juga. Konsultasi sama upline-nya. Jangan langsung mengambil keputusan hanya ingin didengarkan apa kata orang. Jadi money oriented itu cenderung biasanya seperti ini Bapak Ibu. Saya yakin di sini nggak ada. Tapi kalau Anda hanya money oriented, bisnis Anda nggak mungkin bisa jangka panjang Bapak Ibu. Karena uang di bisnis ini itu pasti akan dapat. Pasti akan dapat Bapak Ibu. Itu tipe yang pertama. Nah tapi ada tipe yang kedua. Tapi sebelum ke tipe yang kedua ada beberapa quotes Bapak Ibu ya. Nih, don't think money does everything. Or you are going to end up doing everything for money. Nggak tahu artinya? Sama saya juga. Semua baik-baik saja. Jadi Anda jangan berpikir uang bisa untuk segalanya. Atau Anda nanti akan melakukan segalanya hanya demi uang. Itu dari Voltaire ya. Dia seorang filsuf dari Prancis. Nah ada juga Francis Bacon. Nah dia salah satu negarawan dari Inggris bilang, money is a great servant but a bad master. Uang itu adalah pelayan yang baik. Tapi uang adalah tuan yang buruk. Jadi kalau Anda menuhankan, ya, mentuankan uang, itu sebuah tuan yang buruk. Karena uang itu hanya sebagai alat ukur Pak. Alat ukur alat tukar. Hanya sebagai alat tukar aja. Jual beli uang. Uang bisa dicari lagi? Bisa Bapak Ibu. Robert Kiyosaki bilang, the poor and the middle class work for money. The rich have money, work for them. It's true. Orang miskin dan kelas menengah, mereka bekerja untuk uang. Tapi orang-orang kaya, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Dan itulah bisnis ini Bapak Ibu. Di posisi kami itu kadang kebingungan Bapak Ibu. Apalagi dengan marketing plan baru yang sekarang. Pertanggal 15 dikasih bonus. Puluhan Bapak Ibu. Juta ya. Di tanggal 30 dikasih lagi. Makanya Pak Ferry sama Pak John Henry senyum-senyum terus dari tadi. Tanggal segini tuh udah keluar Pak bonus. Bahkan per 3 bulan dikasih lagi Pak.
Jadi kadang kita suka bingung, ini Tiansi begitu luar biasa Bapak Ibu. Udah habis-habis. Ya itulah makanya kita bangun aset. Dan ingat Bapak Ibu, rezeki ya itu sudah ada yang mengatur. Jadi kalau orientasinya hanya sekedar uang, rezeki itu sudah ada yang ngatur Bapak Ibu. Jelas, yakinlah rezeki itu udah ada jaminannya dari Allah Bapak Ibu. Nah bahkan di Al-Quran, di agama saya di Islam, itu surat At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan. Dan diberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Jadi sudah jelas Pak, di Al-Quran juga sudah jelas. Jadi jangan takut kalau kita lagi dicoba. Kalau kita kondisinya mungkin lagi di bawah. Bersyukur. Karena kenapa? Rezeki sudah ada yang menggantungkan Bapak Ibu. Tugas kita ikhtiar. Bahkan kalau ekstrimnya Bapak Ibu, burung aja yang cuma ada di sangkar, itu udah ada rezekinya Pak. Cicak aja yang dia nggak bisa terbang, makanannya nyamuk, udah ada rezekinya. Apalagi kita, manusia, udah ada rezekinya. Jadi kalau Anda ada di jalan yang benar, menjalankan bisnis ini dengan cara-cara yang benar, dan gak cuma hanya money oriented, rezeki insya Allah Allah kasih. Kalau hanya sekedar uang, Anda tahu orang-orang ini? Ini vokalis Linkin Park, ini salah satu diva di dunia. Ini, tahu ini? Robin Williams. Uangnya ada? Ada. Terkenal? Terkenal. Dunia Bapak Ibu, artis dunia. Tapi tahu? 3 orang ini meninggal bunuh diri Bapak Ibu. Jadi uang bukan segalanya Pak. Bukan segalanya. Kalau segalanya adalah uang, ya ini. Di bisnis ini luar biasanya, gak hanya sekedar uang. Tapi kita bisa punya kesuksesan bahkan di aspek-aspek kehidupan kita. Di aspek spiritual, di aspek sosial, kekeluargaan. Bahkan yang paling saya syukuri adalah pengembangan diri Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar uang, tapi Anda bisa dapatkan aspek-aspek kehidupan yang nantinya insya Allah Anda bisa sukses mulia di bisnis ini. Yang kedua, passion oriented. Nah, tapi biasanya kalau yang tipe pertama itu money oriented, yang kedua ini passion oriented. Kalau udah masuk ke sini, itu uang pasti mengikuti. Pasti mengikuti Bapak Ibu. Passion itu udah hasrat, udah di dalam diri. Jadi udah masuk, udah menjalankan bisnis ini, itu enjoy banget Bapak Ibu. Kalau sudah passion. Biasanya kalau sudah passion, pertama itu pasti bertanggung jawab terhadap bisnisnya. Bertanggung jawab itu artinya apa? Tanggung jawab bahwa bisnis ini adalah bisnis saya sendiri. Bukan bisnis upline, bukan bisnis downline saya. Tapi ini bisnis saya. Kalau Anda sudah seperti ini, ke pertemuan itu nggak mungkin atau nggak harus disuruh-suruh lagi sama upline. Tapi Anda ke pertemuan, udah pasti langsung datang ke pertemuan. Bahkan sebelum upline menghubungi Anda hubungi upline Anda. Up, jalur saya segini yang datang ke pertemuan. Up, segini up, tiket yang sudah terjual. Dan biasanya kalau udah passion, mereka punya tujuan, punya visi. Nggak harus disuruh lagi sama upline. Apalagi masalah cuman ke pertemuan. Kalau sudah passion, menikmati proses sebelum berhasil. Jadi mereka itu menikmati proses sebelum berhasil. Tidak ada yang instan Bapak Ibu, termasuk di bisnis ini. Tidak ada yang langsung tiba-tiba berhasil, tapi ada sebuah proses yang perlu dinikmati. Anda mungkin presentasi, ditolak orang dulu, Anda mungkin bangun grup, tiba-tiba grup hilang, bangun lagi. Nikmatin prosesnya Bapak Ibu. Kalau udah passion, terus melakukan Bapak Ibu. Tidak kenal menyerah. Kalau sudah
passion di dalam dirinya. Jadi enjoy sekali menikmati bisnis ini. Karena sudah passion, sudah keseharian. Jadi kadang kalau misalnya Anda nggak presentasi, itu gatel Pak. Karena kenapa? Sudah passion. Kalau Anda misalnya nggak kepertemuan, itu pasti Anda menggigil Pak. Karena kenapa? Sudah passion Bapak Ibu. Ya, menjalankan sistem dengan senang hati. 773. Menjalankan sistem 773 dengan senang hati Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya sama saya, Pak Fahmi, rahasia sukses apa? Pasti saya bilang, rahasia sukses di bisnis ini itu simple. 773. Pak Fahmi, rahasianya Pak. Yang lebih panjang lagi gitu jawabannya Pak. 773. Pak Fahmi yang lebih spesifik Pak. Lebih jelas lagi rahasianya Pak. Bisa berhasil di bisnis ini, punya grup besar, berbagai reward dapat. 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar Bapak Ibu. Nah ada yang lain Pak, tanya leader-leader. Itu semuanya Bapak Ibu. 773. Jadi kalau Anda misalnya gak berkembang bisnisnya, Anda cek aja pasti ada yang bolong tuh dari 773-nya. Pasti Bapak Ibu, saya kalau konsultasi bareng sama dosen saya pasti cek. Yang lu belum lakuin apa? Dari 773, pasti ada yang bolong. Udah 773 aja. Sampai betul-betul hafal, sampai betul-betul Anda lakukan dan konsisten. 3 bulan aja Anda coba, konsisten. Pasti akan ada sebuah perubahan di bisnis Anda. John C. Maxwell bilang, a great leader correct to prevail his vision comes from passion, not position. Seorang leader ya mendapatkan visi itu dari passionnya, dari hasratnya, bukan dari posisi Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sekarang menjadi seorang leader, Anda ingin jadi seorang leader, temukan passion Anda di bisnis ini. Passion itu menghasilkan visi yang jauh. Karena seorang leader itu melihat visi sesuatu yang dia belum lihat, orang lain belum lihat, sesuatu yang orang lain belum lihat, tapi dia sudah lihat Bapak Ibu. Anda menjalankan bisnis ini, mungkin banyak di luaran sana, orang bilang, Anda bego Pak, misalnya. Anda aneh, kok jalankan bisnis ini? Karena orang lain gak lihat Pak, apa yang Anda lihat. Dulu saya awal menjalankan bisnis ini, banyak orang yang gak percaya Bapak Ibu. Banyak sekali Pak. Saya ingin penghasilan besar, saya ingin bangun aset, saya ingin punya mobil BMW, saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Hahaha, mau mungkin? Gak mungkin. Gak akan bisa Mi. Kejauhan, mimpi mah jangan tinggi-tinggi. Jatuh nanti sakit. Padahal semuanya itu berawal dari visi Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sudah menemukan passion Anda di bisnis ini, Anda pasti melakukannya dengan visi. Bukan menjadi seorang zombie. Zombie itu ya jalan di bisnis ini sih. Tapi jalan seadanya aja. Jalan, ya up ikut sini, ya up ikut jalan. Jadi temukan passion Anda di bisnis ini. Tapi ada yang lebih luar biasa, yaitu yang ketiga. Tipe distributor yang ketiga, yaitu meaning and purpose oriented. Meaning itu menemukan makna, purpose menemukan tujuan. Jadi menemukan makna yang sebenarnya, menemukan tujuan yang sebenarnya. Kenapa sih Anda ada di bisnis ini? Kenapa Anda ada di ruangan ini? Kenapa Anda mendengarkan saya pada hari ini? Temukan meaning and purpose. Kenapa Tuhan Allah mempertemukan bisnis ini dengan Anda? Pasti ada maksudnya Bapak Ibu. Pasti ada maksudnya. Why am I here? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di bisnis ini?
Kalau Anda sudah tahu jawabannya Pak, Anda sudah menemukan makna yang sesungguhnya, Anda sudah menemukan tujuan yang sesungguhnya. Yang kedua, passion dapat. Yang pertama, uang pun akan dapat. Percaya sama saya. Dua-duanya pasti Anda akan dapat kalau Anda sudah menemukan ini. Temukan pertama, secara spiritual. Allah menciptakan kita di dunia ini, itu pasti ada maksudnya. Pasti ada tujuannya. Kalau Anda sudah tahu makna hidup di bisnis ini, kalau Anda sudah tahu kenapa Anda di bisnis ini, setiap doa Anda, di setiap sholat Anda pasti akan berdoa Pak. Gak cuma hanya rezeki-rezeki, enggak Pak. Doakan grup Anda, doakan crossfit Anda, doakan sekitar Anda. Karena Anda tahu maksudnya. Hidup di bisnis ini, bertemu di bisnis ini. Sholatnya seperti apa? Budayakan ke grup. Saya jujur Pak, sebelum menemukan bisnis ini, bolong-bolong sholat juga Bapak Ibu. Bahkan saat di bisnis ini, malah saya terus diingatkan Pak. Terus diingatkan mengenai spiritualitas. Mengenai makna hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda Pak, sholatnya masih bolong-bolong Pak, maaf Bapak Ibu, ya, Anda berarti belum serius di bisnis ini. Karena semuanya Pak, balik lagi, yang mendatangkan leader ke grup kita, yang mendatangkan konsumen beli ke kita, yang membuat grup bisnis kita besar, itu ada yang menggerakkan Bapak Ibu. Jadi buat yang beragama Muslim, rajin-rajinlah, coba ke masjid. Yang beragama yang lain, Kristiani, rajin-rajinlah ke gereja. Yang Buddha, rajin-rajinlah ke wihara. Yang gak ada agama, rajin-rajinlah cari agama ya. Jadi Anda temukan makna hidup yang sesungguhnya. Membangun budaya, manfaatkan otoritas. Nah luar biasanya di bisnis ini, Anda bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bahkan meninggalkan legacy. Meninggalkan sesuatu yang mungkin setelah Anda meninggal, orang akan kenang Bapak Ibu. Orang akan kenang. Membangun budaya, manfaatkan otoritas. Contoh, beberapa di Bandung, itu saya belajar sekali dengan apa-apa saya Bapak Ibu. Di Bandung, itu mungkin bisa jadi contoh juga. Ya. Di Bandung itu kita ada, udah 4 tahun terakhir, itu kita ada yang namanya itikaf bersama. Nah setiap Ramadan, itu ada kita menginap 10 hari terakhir itu di masjid. Setiap bulan kita ada sedekah bersama-sama. Atau bermain, atau bahkan berdoa bersama-sama itu dengan anak yatim. Budaya itulah itu yang bisa dibangun di grup Anda. Setiap lagi konsultasi, kalau azan itu sholat ke masjid. Itu mungkin budaya yang bisa dimanfaatkan kalau Anda sudah punya otoritas di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat faktor ya, yang mungkin orang lain tidak lihat, tapi itulah yang membuat bisnis Anda besar. Jadi bisa di bisnis ini luar biasanya, kalau kita sudah punya otoritas, kita bisa membangun grup kita, itu karakternya mau seperti apa Bapak Ibu. Selanjutnya bersyukur serta husnudon. Kalau sudah menemukan meaning and purpose oriented, itu pasti bersyukur serta husnudon. Terhadap segala sesuatu yang menimpa ya saat kita menjalankan bisnis ini. Pasti ada tantangannya. Saya ingat sekali dulu saya pulang dari vision seminar bareng sama istri saya naik motor, tiba-tiba dijamret Bapak Ibu. Di jalan, malam-malam. Tapi apa yang kita lakukan? Bersyukur. Husnudon, pasti ada maksudnya. Bahkan istri saya, motornya Pak, itu hilang sama downline-nya. Pernah Bapak Ibu? Kalau saya nggak husnudon, saya pasti menyalahkan keadaan. Saya pasti mungkin, wah ini Allah nuh. Allah pasti ngasih tahu saya sama istri saya, Bu Putri, itu untuk tidak menjalankan lagi bisnis ini. Karena tanda-tandanya itu sudah jelas. Dijamret, motor hilang. Tapi karena kita sudah berpikirnya jangka panjang, semuanya hanya
ujian. Allah kasih ujian sama hambanya, itu tidak mungkin melebihi apa yang bisa ditanggung sama hambanya. Enggak Pak. Apa yang kita lakukan? Bersyukur Bapak Ibu, terus bersyukur husnudon. Sampai akhirnya motor yang hilang diganti sama BMW X1. Visinya jangka panjang, jadi nggak jangka pendek. Kalau Anda orientasinya sudah ke makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Saya ingin perlihatkan sama Anda. Nah, kalau Anda pilih, Anda ingin yang mana? Anda ingin mempunyai tim yang mana ya? Yang satu itu Teletubbies. Yang satu lagi itu Avenger. Anda mau yang mana? Teletubbies atau Avenger? Kalau Teletubbies, mereka senang-senang berpelukan gitu ya. Kalau Avenger, mereka punya kekuatan masing-masing. Mereka turun di lapangan untuk membantu banyak orang Bapak Ibu. Kalau Anda ingin menjadi seorang Avenger, nah lihat, Anda distributor tipe yang mana? Anda distributor tipe yang mana? Kalau di posisi kayak kami Pak, di posisi kayak Pak John Henry, Pak Ferry, ya. Kita tuh kalau misalnya Pak, diam aja di rumah sebulan Pak, itu ada terus Pak uang. Serius. Tapi apa yang bisa membuat kita bergerak Pak? Kenapa Pak John Henry bawa BMW-nya Pak dari Medan? Itu untuk datang ke sini Pak, menempuh belasan jam. Pasti beliau sudah menemukan makna arti yang sesungguhnya, ingin membantu banyak orang, ingin membantu Padang Sidempuan untuk jauh-jauh lebih besar Bapak Ibu. Makanya temukanlah yang tadi, Anda termasuk distributor yang mana. Nah ini, saya memulai kembali bisnis ini 2013 Bapak Ibu. Ya. Jadi saat saya memulai, ya seperti biasanya kebanyakan distributor, presentasi, bangun tim, ditolak, presentasi lagi, bangun tim lagi, tim hilang, bangun tim lagi. Dari kosan ke kosan, dari kafe ke kafe, dari rumah ke rumah. Bangun terus Bapak Ibu, dari kota ke kota, bangun terus Pak. Karena apa yang kita lakukan, itu tidak akan semuanya berhasil Pak. Tidak akan semuanya berhasil, pasti akan ada mungkin kekecewaannya. Tapi ingat, Tuhan itu melihat, tidak ada perjuangan yang sia-sia Bapak Ibu. Tuhan melihat, Anda jauh-jauh datang, ya, Anda jauh-jauh datang ke sini, Anda mungkin presentasi jauh-jauh menempuh berkilometer, belasan bahkan puluhan, tapi orangnya nggak gabung misalnya, itu Allah melihat Bapak Ibu. Allah melihat perjuangan Anda, tidak ada yang sia-sia Pak, itu jadi tabungan Bapak Ibu. Karena saya pun mengalami Bapak Ibu. Saya pernah bangun pertemuan, saya sewa gedung pertemuan, saya cetak tiket ratusan, yang datang cuma belasan. Ini mungkin terlihatnya penuh, tapi kalau saya lanjut, nah kosong Pak. Yang datang cuma 12 orang, itu pun 10 orangnya member, 2 orang prospek. Gedungnya nombok, dan itu udah biasa kami lewati Bapak Ibu. Nombok gedung, itu udah biasa kami lewati Pak. Tapi apa yang kita lakukan? Gerak terus Bapak Ibu. Gerak terus, gerak terus. Karena Allah pasti melihat Bapak Ibu. Akhirnya dikasihlah rezeki itu. Dikasihlah Bapak Ibu. Dibukakanlah pintu rezeki itu. Dari yang dulunya bangun pertemuan aja susah. Dari yang dulunya ngundang orang ke pertemuan aja Pak. Itu susah. Saya pernah berkali-kali datang ke pertemuan sendiri. Berdua sih pernah sama istri saya. Berdua lagi. Pernah Bapak Ibu. Tapi apa yang kita lakukan? Terus bergerak Pak. Terus bergerak. Sampai akhirnya ditemukan Bapak Ibu. Dengan orang-orang yang tepat. Sekarang
Sampai akhirnya Bapak Ibu, mau sampai kapanpun, insya Allah seorang Aldi akan selalu dikenang. Saya mohon doanya untuk teman-teman Padang Sidempuan. Semoga Aldi di sana tenang, semoga Aldi bisa ditempatkan di sisi yang terbaik. Ini bisa menjadi salah satu contoh Bapak Ibu. Kita membangun aset di bisnis ini. Bukan hanya sekedar uang, uang dan uang Pak. Tapi di saat Anda berhasil, di saat Anda sukses, aset ini bisa diwariskan. Gak hanya mewariskan uang, tapi mewariskan banyak contoh. Mewariskan legacy. Mewariskan nantinya berikut-berikutnya orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses. Saya gak kebayang Pak, kalau dulunya Pak Louis Tandean, Engkong, Pak Rudi M. Nur gak gabung di bisnis ini. Mungkin saya, Fahmi Maulana belum tentu ada di sini. Mungkin Pak Ferry belum tentu ada di sini. Mungkin Pak John Henry belum tentu ada di sini. Tapi berkat sebuah keputusan kecil, untuk membangun bisnis ini, untuk membantu banyak orang, akhirnya kita lahir Pak. Dan banyak orang-orang sukses terbantu lewat bisnis ini. Aplaus dulu dong buat bisnis ini Bapak. Jadilah betul-betul seorang leader. Leader itu seperti ini Bapak Ibu. Leader itu orang yang memberikan contoh, menjadi inspirasi dan membantu timnya untuk maju, untuk terus berjuang, untuk bisa bangkit, untuk memikul beban yang mungkin terlihat susah, tapi dilakukan bersama-sama, itu menjadi mudah. Saya sangat bersyukur ada di bisnis ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya dikelilingi orang-orang hebat. Saya dikelilingi leader-leader hebat Bapak Ibu. Termasuk alpen-alpen saya. Saya nggak mungkin ada bisa seperti ini kalau tidak ada alpen-alpen saya. Aplaus dulu untuk alpen-alpen saya di Bandung Bapak Ibu. Ada Pak Dimas Harimukti, Pak Andika, ada Pak Anggi, Bu Anissa, Pak Jafrial, dan alpen-alpen saya yang lainnya nggak bisa saya sebut satu persatu Bapak Ibu. Jadi kalau saya di posisi sekarang, nggak mungkin saya ada di posisi seperti ini kalau tidak ada alpen-alpen saya. Tidak pernah menyerah. Pantang untuk menyerah. Termasuk sekarang kita di bisnis ini. Tugas kita apa Pak? Ikhtiar Bapak Ibu. Tugas kita apa? Lakukan. Terus berjalan. Tinggal masalah kepantasan saja Pak. Tinggal masalah kepantasan dan kelayakan. Allah melihat kok. Buatlah Tuhan, Allah malu kalau misalnya lihat Anda tidak sukses. Karena Anda sudah berjuang. Kalau saya gambarkan, kalau saya analogikan, siapa yang di sini ingin punya grup seperti Pak John Henry? Mau? Siapa yang ingin punya grup kayak Pak Ferry? Mau? Kalau saya Pak, saya ingin punya grup. Kaki pertama, itu Bapak Rizky Kanata. Kaki kedua saya, Bapak Abdi Suwardin. Kaki ketiga saya, Bapak Haji Agus. Wah itu saya tinggal tidur Pak. Tapi menurut Anda, layak gak? Sudah pantas gak saya untuk mempunyai bisnis sebesar itu? Sudah layak gak saya untuk punya tim itu kayak Pak Rizky Kanata, saya Fahmi Maulana ya. Kaki pertama saya Pak Rizky, kaki kedua saya Pak Abdi Suwardin, kaki ketiga saya Pak Haji Agus. Saya bilang sama diri saya, belum layak Bapak Ibu. Kalau saya punya grup seperti itu Pak, malah kerepotan, gak mungkin. Gak mungkin Bapak Ibu, belum ke arah sana. Tapi ingin suatu saat nanti punya grup seperti beliau-beliau ini. Karena kapasitasnya itu di atas saya Bapak Ibu. Termasuk Anda Pak. Kalau Anda berpikirnya Anda menjadi seorang bintang 8 yang datang kepada Anda, itu orang-orang yang nantinya bintang 7. Visinya mentok di situ. Kalau Anda berpikirnya di bisnis ini, Anda ingin menjadi seorang God Lion,
Anda akan didatangkan orang-orang yang nantinya itu menjadi bintang 8 Anda. Bintang 8. Anda berpikirnya director, akan ada orang-orang yang nantinya sefrekuensi dengan visi Anda menjadi seorang God Lion. Kalau Anda visinya eksekutif director, akan datang leader-leader yang satu visi dengan Anda untuk menjadi seorang director. Jadi tugas kita apa? Memantaskan diri kita Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar Pak. Karena di sini apa? Ada hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan. Kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, kalau Anda ingin punya bonus puluhan juta, ratusan juta, bukan hanya itu yang Anda pikirkan. Tapi bagaimana meningkatkan kapasitas diri Anda untuk Anda siap mempunyai bonus puluhan juta, mempunyai bonus ratusan juta, mempunyai jaringan yang besar, dapat reward, dan sampai bisnis Anda bisa diwariskan. Sampai jumpa di Vision Seminar. Sukses pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.